kebenaran Tuhan ya. Kalau kita juga lihat di kitab Amsal ya, Amsal 1 ayat 20 sampai 21, saya coba akan baca ya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, dan di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Ya, jadi memang ada kebenaran-kebenaran juga dari suara-suara yang ada di sekeliling kita ya. Tetapi tidak semuanya benar ya, tidak semuanya itu sesuai dengan prinsip kekristenan ya. Waktu anak saya cerita gitu ya, "Ma, ada loh ma orang yang begini-begini." "Kamu dengar dari mana?" "Temanku yang bilang," atau "oh ini yang bilang, kakak ini yang bilang," gitu. Saya selalu encounter ya, kalau misalnya memang itu nggak benar, nggak semua itu yang kamu dengar itu benar. Jadi harus dicek lagi gitu, seperti itu. Nah, jadi di luaran kita ada banyak hal-hal ya, atau suara-suara atau worldview itu yang sepertinya baik tetapi belum tentu benar ya. Di luar sana ada banyak buku-buku self help ya, bagaimana mengembangkan diri, bagaimana jadi sukses, bagaimana jadi kaya, itu kan yang dicari orang. Bagaimana memiliki hidup yang berkelimpahan gitu. Nah, buku-buku ini baik, tetapi ada paradigma tertentu tuh yang bertentangan dengan dasar iman kita ya. Itu yang perlu kita waspadai. Artinya itu buku-buku ini kurang relevan kalau zaman sekarang ya, karena minat baca orang Indonesia itu katanya rendah ya. Tapi jangan salah, nilai-nilai buku ini nih yang sudah banyak dikutip sama konten-konten kreator saat ini ya. Kemudian mereka membagikan tips dan triks life hack kehidupan ya. Kalau misalnya ada masalah ini, caranya begini. Nah, tetapi dasar-dasar yang diambil dari buku ini tuh juga belum tentu benar gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada Amazon itu kan marketplace internasional ya. Marketplace internasional kan ada banyak, ada Etsy, ada Amazon, ada Alibaba gitu, ada eBay gitu. Nah, ini salah satunya ya. Nah, ini ada yang buku yang paling laris itu yang memang tentang yang seperti ini ya, yang tentang self help ya, Christian self help, begitu ya. Ada penulis namanya Glennon Doyle ya, itu yang paling laris sekarang ya. Nah, tapi masalahnya buku ini punya pandangan kalau kita itu bisa menemukan kebenaran di dalam diri kita ya. Bukan di dalam Tuhan, tapi di dalam diri kita sendiri ya. Karena konsep berpikirnya adalah manusia itu adalah Allah. Manusia adalah Allah kecil ya. Dan gender itu bisa dirubah. Waduh, itu makanya ada banyak LGBT sekarang ya, mulai banyak bermunculan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebagian kecil dari fenomena worldview yang beredar ya saat ini. Sangat berbeda dengan inti iman kita. Maka sananya kalau kita sendiri itu secara sadar bertumbuh membangun worldview yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena pandangan-pandangan dunia ini bisa mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari ya. Dalam kita berpikir, dalam kita menilai sesuatu, bertindak dan mengambil keputusan ya. Mari kita akan baca Alkitab kita dari Roma 10 ya, ayat 16 sampai 21. Roma 10 ayat 16 sampai 21. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita akan baca ya, bergiliran ya. Saya dulu akan baca, nanti Pak Kasta, kemudian Bapak Ibu lanjutkan ya. Roma 10 ayat 16 sampai 21. Oh ya. Ya, silakan Pak Karadi. Baca aja. Oh, ya. Suaranya putus-putus. Putus-putus suaranya ya, saya baca ya. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Oleh firman Kristus. Ayat 17. Oke, ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai di seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya?
Pertama-tama Musa berkata, "Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang berbabal. Dan dengan berani saya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tapi tentang Israel yang berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah." Ya, terima kasih. Nah, dari firman Tuhan ini itu Tuhan ingin bicara pada umatnya ya, kepada kita juga ya. Bahwa Tuhan itu tuh memang pengen masukin worldview-nya ya. Pengen memasukin apa yang dia rindukan untuk kita lakukan ya. Karena firman Tuhan itu adalah sumber kebenaran. Nah, worldview dari Tuhan itu pasti kan benar ya. Maka kita patut percayai ya. Nah, Paulus ini mengatakan kepada jemaat di Roma dan kita semua agar kita itu jangan seperti orang Israel yang nggak mau dengar firman Tuhan ya, kalau dari ayat ini tadi ya. Baik di zaman Musa maupun zaman Yesaya ya, itu orang Israel itu kan begitu ya. Suruh dengar firman Tuhan tuh nggak percaya, malah percaya pada ilah-ilah lain di zaman itu ya. Akhirnya Tuhan membuat iri bangsa Israel dengan memberikan hikmatnya kepada bangsa-bangsa lain yang bukan umat pilihan, malah begitu ya. Waduh, makanya kita jangan sampai lebih banyak dengar reels atau suara-suara dunia daripada Alkitab kita itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama kita masih hidup di dunia, kita itu masih berperang melawan ide-ide, melawan suara-suara dunia. Peperangan antara worldview Kristen dengan yang bukan Kristen ya. Di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13. Minta Mama Ira ya bacain. Ya, Bu. Mama Ira baca Efesus 6 ayat 10 sampai 13 ya. Efesus 6. Bentar, Bu. Efesus 6 ayat berapa, Bu? 10 sampai 13. 10. Ya, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih ya Mama Ira. Ini kalau mau dibahas lagi panjang lagi ya Efesus ini. Tapi intinya bahwa peperangan ini tuh bukan cuma bicara tentang sesuatu yang bersifat spiritual dan moral saja sebenarnya, tetapi juga meliputi ide-ide, sistem pemikiran, teori-teori, argumen-argumen ya. Ada banyak pemikiran di luar sana. Nah, apakah yang menjadi pegangan kita? Nah, itu sangat penting. Jangan sampai jadi bingung dan kemudian go with the flow aja, ikut arus aja ya, orang begini ya ikut begini gitu. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 16 ya, ayat 13 dan seterusnya. Yesus kan bilang ke murid-muridnya, nah kata orang-orang itu siapa aku? Kata Tuhan. Nah, murid-muridnya ada yang bilang, Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, dan seterusnya ya. Tetapi Yesus bilang ke murid-muridnya lagi, dibalikin lagi. Nah, kalau menurutmu siapa aku ini? Nah, gitu. Jadi penting bagi Yesus itu, murid itu tahu siapakah pribadi Yesus ya. Nah, penting bagi murid, bagi kita ya secara pribadi untuk percaya worldview yang benar, bukan kata orang, bukan kita ikut-ikutan ya di posisi mana kita. Nah, maka kita perlu mempelajari kebenaran Alkitab secara menyeluruh ya, supaya kita tidak diombang-ambing dengan rupa-rupa pengajaran atau suara-suara di sekeliling kita. Kadang-kadang kan orang yang mempercayai Alkitab itu sepotong-sepotong ya. Wah, Tuhan itu
terlalu hukum-hukum gitu, ada juga ya seperti perjanjian lama. Nah, selanjutnya ada yang terlalu menekankan berkat. Wah, itu kan sebenarnya kurang seimbang juga ya. Tapi bagaimana dua hal ini tidak kontradiksi ya. Nah, itu tuh kan yang kita percaya ya di Gereja Baptis ya. Penting bagi kita itu belajar teologi ya dengan dasar Alkitab ya. Apa yang Alkitab katakan tentang Allah, tentang manusia, tentang keselamatan, tentang moralitas ya, dan sebagainya ya. Nah, worldview dari Alkitab ini akan membentengi kita dan menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan ya. Zaman saya kuliah dulu Bapak Ibu, itu sedang marak gerakan zaman baru namanya ya. Bahkan spirit gerakan ini tuh masih kental sampai saat ini sebenarnya ya. Karena ini adalah filsafat ya, falsafah yang masuk ke berbagai ilmu, bukan cuman di ini ya, bukan sebatas meditasi apa segala macam, tapi masuk ya ke dalam ranah kedokteran, ke self help itu di pengembangan pribadi, ke olahraga, ke kesenian, wah, arsitektur dan sebagainya ya. Bahkan sampai spirit ini masuk ke gereja-gereja ya. Itulah banyak menjamur gereja-gereja dengan teologi kemakmuran ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya istilah law of attraction mungkin ya. Mungkin Pak Kredi tahu ya, suka baca Pak Kredi ya. The Secret, Megatrend 2000, begitu-gitu. Oh, kalau di Gramet dulu, zaman dulu tuh saya suka baca-baca buku yang ringan, menarik, tapi sebenarnya spiritnya juga nggak baik ya. Chicken Soup for the Soul, nah gitu-gitu ya. 7 Habits of Highly Effective People, nah itu banyak pebisnis yang suka ya. Itu bestseller banget ya. Tetapi akhirnya saya tahu setelah sekolah teologi ya, wah untung saya masuk seminari Bapak Ibu. Kalau enggak itu waduh, bisa jadi saya ya menganut ajaran ini gitu ya. Maka saya juga mengambil skripsinya waktu itu tentang gerakan zaman baru ini ya. Ini kan banyak mengambil tema-tema Kristen ya, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Contohnya adalah kunci sukses adalah percaya kepada dirimu, kemudian berpikir positif ya begitu. Tapi berpikir positifnya itu memang ada ya di kekristenan kita ya, tetapi didasari pada iman kepada iman, bukan iman kepada Tuhan. Nah, itu yang menjadi masalah ya. Karena gerakan ini nih berbasis ya, berfokus kepada diri sendiri ya. Kalau Pak Kastan suka bilang apa? Selfish. Nah, ya, selfish itulah. Bapak Ibu pasti tahu ya lagu Heal the World, Make It Better Place. Nah, itu tuh juga ada spirit-spirit itu sebenarnya ya. Ini adalah angan-angan utopis manusia yang sebenarnya itu punya kerinduan ya. Ya, kerinduan kita semua umat manusia ya akan adanya surga di dunia ini ya. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya kerinduan kita ya itu tuh ada, itu karena sesuatu yang sifatnya kekal ya, yaitu di surga itu. Tetapi mereka itu ingin ada di dunia ini nih ya kayak gitu tuh, nggak ada perang ya, nggak ada sakit penyakit, semua orang itu hidup sehat, sukses, makmur ya. Ya memang kita ingin seperti itu ya, tetapi kalau mereka tuh percaya itu bisa terjadi asalkan kita itu semua itu enlightenment ya. Kita semua itu terhubung dalam suatu frekuensi untuk berpikir positif begitu ya, masuk ke dalam diri, enlightenment begitu ya. Nah, tetapi apakah worldview ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Itu kita harus cek lagi ya. Karena faktanya itu kalau di dalam firman Tuhan kita belajar tentang doktrin manusia dan dosa, tentang doktrin keselamatan ya, kita harus cek lagi. Manusia itu kan sudah jatuh ke dalam dosa, dunia ini juga sudah jatuh ke dalam dosa ya. Nah, kita tahu realitasnya ya. Kita itu sudah rusak secara moral dan spiritual ya. Dan manusia itu nggak bisa dengan caranya sendiri itu untuk menyelesaikan persoalan yang ada di dunia ini gitu ya. Persoalan yang terbesar itu kan dosa. Nah, itu tuh sebenarnya nggak bisa dengan kekuatannya sendiri untuk keluar dari ini semua gitu ya. Nah, tetapi kan kalau kita percaya ya, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, nah itulah yang bisa mengubah, mentransformasi ya. Yang sudah berdosa itu dipulihkan, diselamatkan, diubahkan ya. Nah, jangan sampai kita itu terkecoh seperti iblis yang menggoda Hawa kan. Nah, kamu akan jadi sama seperti Allah. Nah, itu tuh yang spirit gerakan ini yang sedang digembor-gemborkan. Kamu akan jadi seperti Allah nah gitu ya. Nah, begitu banyak pandangan-pandangan di luar sana tentang
bukan cuma tentang gerakan zaman baru ini aja, tetapi tentang rasionalitas, tentang bukan rasionalitas aja. Kalau rasionalitas kan baru, tapi ada isme-isme sendiri yang terlalu ekstrim, itu yang bahaya ya. Rasionalisme, sinkretisme, hedonisme, nah itu juga ya adalah hal-hal yang bertentangan ya dengan firman Tuhan ya. Juga ada juga yang turunan gerakan zaman baru seperti humanisme ya, sekularisme ya. Makanya ada banyak ya sekarang itu bermunculan itu teori-teori ya. Ada juga Kristen progresif ya yang sedang hot sekarang ini ya. Sebenarnya Kristen progresif itu adalah pandangan yang sudah lama sih sebenarnya ya. Sejak zaman Bapak Gereja dulu Agustinus ya, ada Manikeisme, itu juga ini adalah turunannya ya. Nah, dia bilang Alkitab itu banyak kontradiksinya begitu ya. Nah, pandangan ini bahaya ya, karena kalau orang Kristen cuma tahu setengah-setengah, mereka akan bisa tergoncang imannya kalau dengar ini ya. Nah intinya Bapak Ibu, ini sudah jam berapa ini? Jam 6 ya. Saya langsung ke kesimpulan aja ya, karena kalau bahas tentang Kristen progresif ini itu bisa lama ya. Nah, nanti bapak-bapak akan kumpul-kumpul bareng ya di tempatnya Pak Sumali ya, tempat Pak Franky, untuk membahas hal ini bersama dengan Pak Pendeta Kasta Sitepu ya. Nah, kesimpulannya aja ya, karena kita udah mulai jam 6 ya. Apakah suara-suara dunia itu dapat menimbulkan iman ya? Nah, iman kita itu kan mengungkapkan sumber otoritas tertinggi kita ya. Nah, kalau kita itu iman kepada Tuhan Yesus Kristus ya, Tuhan yang jadi otoritas tertinggi harusnya ya, seperti itu. Bukan kepada yang lain, bukan kepada diri kita pribadi atau kepada yang lain ya. Nah, jangan sampai suara-suara dunia ini mereduksi atau mengurangi kebenaran yang sejati di dalam Tuhan ya. Ya, contohnya Kristen progresif inilah ya, keselamatan itu nggak cuma di dalam Tuhan Yesus katanya ya. Masa orang baik kayak kamu masuk neraka sih, kalau kata mereka kan gitu. Kalau aku jadi Tuhan ya, aku akan masukin kamu ke surga, nah, seperti itu. Padahal ini adalah pandangan relativisme ya. Sepertinya baik, sepertinya ini pendekatan atau dialog antar agama itu yang bisa mengajak mereka untuk percaya sama Tuhan gitu ya. Itu kan inklusif ya, pendekatannya inklusif ya, supaya banyak diterima oleh banyak kalangan ya. Nah, tetapi ketika Injil ini yang diberitakan itu berbeda ya, nah itu yang menjadi masalah ya. Jangan diimani ya, kita perlu menyerap pemahaman-pemahaman yang penting dari worldview Kristen ya. Nah, kita bersyukur ada pengajaran-pengajaran di gereja kita ya, ada PA, ada sekolah minggu ya, itu menolong kita ya untuk mengetahui doktrin ya, untuk mengetahui worldview Kristen ya. Karena J.I. Packer bilang ya, dewasa ini itu manusia itu miris ya, karena worldview Kristen itu hampir menghilang dari kehidupan rumah tangga Kristen katanya ya. Di sekolah-sekolah juga ya, di lembaga-lembaga Kristen seperti itu. Tetapi yang dipakai adalah prinsip-prinsip dunia begitu. Nah, seharusnya kekristenan itu dipanggil agar apa yang telah menjadi dasar iman kita itu bisa menjadi sudut pandang yang menerangi orang-orang yang bergumul dalam masalah eksistensial mereka sebenarnya, sehingga gereja terlibat dalam rencana keselamatan Allah. Nah,